Masjid Gede ini kan sebenarnya sebagai sarana berdirinya keraton. Keraton sebagai kerajaan Islam, maka syaratnya harus mendirikan masjid dengan nama Masjid Kagungan Dalem Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada masa itu didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Sebagai pemimpin proyek waktu itu adalah Kiai Pengulu, kalau sekarang bisa dikatakan Menteri Agama, pemimpin ulama tertinggi. Kemudian sebagai arsitek waktu itu adalah orang Jawa, yaitu dikenal dengan nama Ki Wiryokusumo atau bisa disebut sebagai Raden Mas Wiryokusumo. Beliau adalah arsitek di Masjid Gede ini. Itu didirikan pada masa Kasultanan pertama setelah keraton berdiri 1756, kemudian dilanjutkan dengan Masjid Gede yaitu 1773. Harinya Ahad Wage, tanggalnya 29. Penuh ajaran di dalam bangunan Masjid Gede ini ketika dibedah itu amat sangat panjang. Sedikit singkat bahwasanya masjid ini dibuat dengan berbagai macam angka 3, kelipatan 3, atap bersusun 3. Bersusun 3 itu bisa berbagai macam, yaitu bisa Islam, iman, ihsan. Yang kemudian di atas itu ada daun kluwih yang bermakna linwih. Kemudian ada daun nanas yaitu nas manusia. Ada kembang. Kembang itu bisa dikatakan orang keraton mengatakan itu kembang gambir, kembang yang paling harum. Ini ada tiga tingkat, yaitu ada halaman, ada teras atau serambi, ada di sini ruang tauhid atau ruang ukhrawi, ruang akhirat. Jadi orang akan menuju kita menghadap ke Allah itu ada tingkat tertinggi. Kita di sini ruang tauhid. Di sini filosofinya ada tiang berjumlah 36, bukan 36-nya tapi dihitung dari depan atau dari samping semua 66. 6 itu adalah rukun iman, jumlah iman. Itu maknanya adalah setiap kali amalan kita beramal, ibadah kita itu hanya bisa ditopang oleh keimanan dan itu akan diterima. Ketika kita beribadah tanpa keimanan, maka ibadah kita hanya sia-sia. Itu ruang ukhrawi. Ini adalah maksyuroh. Maksyuroh itu adalah tempat sholat Sri Sultan. Tidak semua masjid mempunyai maksyuroh. Hanya dalam sejarah mencatat bahwasanya maksyuroh ini hanya digunakan hingga Kesultanan ke-8. 9-10 sudah berada di belakang imam. Kenapa ada maksyuroh? Karena orang dulu belajar dari sejarah bahwasanya ketika Umar bin Khattab waktu sholat ditikam oleh orang munafik dari belakang, maka untuk pengamanan itu Sri Sultan diberikan tempat yaitu maksyuroh dan di luar dipagar betis oleh tim keamanan. Kemudian di luar itu ruang dunia gemerlap, ada 5 warna di sana. Itu mencerminkan bahwasanya hidup di dunia ada 5 waktu sholat. 5 warna apa? 5 warna ada hitam, simbol isya malam. Kemudian hijau simbol subuh, segar. Kemudian kuning gading atau putih tulang itu simbol siang, duhur. Kemudian emas itu simbol asar, keemasan. Dan merah simbol maghrib. Kemudian tiap tiang-tiang di serambi itu ukirannya bernama Putri Mirong. Nama ukiran utuh dari atas sampai bawah itu namanya Putri Mirong. Putri Mirong itu sebenarnya adalah kalimat Allah, kemudian di bawah ada Muhammad, yang menunjukkan bahwasanya hidup di dunia itu harus sesuai dengan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu ada di tiang itu. Kenapa namanya Putri Mirong? Mirong itu malu, putri yang malu. Dalam konteks itu menunjukkan bahwasanya tiang suatu kaum itu terletak pada seorang wanita. Jika wanita sudah tidak punya rasa malu, maka itu adalah awal dari kehancuran suatu kaum. Itu sejarah juga membuktikan seperti itu. Kemudian di luar, di halaman itu ada gapura, maknanya dari kata bahasa Arab yaitu ghafuron. Saya hanya bisa berpesan bahwasanya rawatlah cagar budaya kita karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Jangan hanya dilihat dari bentuknya, tapi pelajarilah apa isinya. Dalam perjalanannya, Masjid Gede mengalami beberapa kali pemekaran. Selang 2 tahun pendirian masjid, dilakukan perluasan berupa pembangunan serambi limasan 2 tingkat. Pemut pangadegipun serambi ing dinten Kemis tanggal ping 2 sasi Syawal
ing taun Jimawal sinengkalan, sinang sini ya, sinangkalan iku windu Resi Tunggal. Jadi ini peringatan, prasasti ini peringatan tentang waktu berdirinya atau dibangunnya Serambi Masjid Besar. Bersamaan dengan itu, didirikan pula 2 bangunan tambahan pada sisi utara dan selatan halaman masjid yang bernama Pagongan. Pagongan berfungsi untuk menyimpan gamelan pusaka milik Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1840 Masehi, dibangun regol atau pintu gerbang masjid dengan gaya arsitektur Jawa Semartinandu yang diberi nama Gapuro. Gapuro berasal dari bahasa Arab Ghafuro yang artinya pengampunan. Konsep dasarnya adalah Semartinandu itu hanya 2 tiang, kemudian ada atap. Tetapi di sini tiang itu kemudian diperlebar menjadi tembok, ya, karena memang untuk menunjukkan bahwa ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke masjid kerajaan. 1867 Masehi, terjadi gempa besar. Gempa ini mengakibatkan runtuhnya beberapa bangunan di Keraton Kasultanan Yogyakarta, termasuk Serambi dan regol Masjid Gede. Jadi prasasti yang ini sekali lagi saya utarakan memperingati bahwa runtuhnya Serambi Munoro Ageng Masjid Ageng Yogyakarta karena terkena bencana gempa besar hari Senin Wage jam 5 tanggal 7 bulan Sapar tahun 1796 Jawa, sama juga dengan tahun 1284 Hijriah. Ini Serambinya runtuh. Kampung Kauman adalah kampung kelahiran dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri di kampung ini pada 1912. Namun kalau kita lihat, kita tengok perjalanan sejarah kampung ini jauh tentunya sebelum keberadaan Muhammadiyah, karena Kampung Kauman hadir sebagai kampung abdi dalam agama Kasultanan Yogyakarta yang dibentuk tidak jauh dari keberadaan masjid yang selesai dibangun pada 1773 yang kemudian terasnya atau serambinya selesai dibangun 2 tahun kemudian pada 1775. Perkembangan Kampung Kauman memang menjadi sangat menarik karena Kauman memiliki banyak kebudayaan. Di satu sisi Kauman sebagai bagian dari Keraton Yogyakarta memiliki atau berhubungan ya dengan kebudayaan keraton, karena di Kauman ada menjadi pusat ya dari ritual Kasultanan Yogyakarta seperti saat sekaten ya. Di depan masjid kita lihat ada 2 pagongan ya, tempat yang kemudian di situ diletakkan gamelan selama upacara sekaten. Kemudian ditutup juga ketika perayaan sekaten ada grebek ya, yang kemudian juga dilakukan di depan Masjid Gede Kauman. Nah, kemudian juga secara historis Masjid Gede, Serambi Masjid Gede adalah pengadilan agama Kasultanan Yogyakarta. Ya, maka saya tadi katakan bahwasanya semua hal terkait dengan Kasultanan Yogyakarta pada urusan agamanya terkait dengan keberadaan Kampung Kauman ini. Dan kita tahu bahwasanya di sisi utara dari masjid, di sana ada Kabupaten Bunglon,
disitulah kantor urusan agama Kasultanan Yogyakarta, dan semua urusan agama mulai dari makam, masjid, milik keraton di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di wilayah Kasultanan Yogyakarta itu adalah di bawah koordinasi dari Kabupaten Bengulon. Dan di sisi yang lain, sebagai tempat kelahiran Muhammadiyah, tentu di Kauman menghadirkan satu corak agama yang kemudian berbeda. Jika agama yang ada di Islam ya yang kemudian hadir sebagai cermin kebudayaan Jawa, ada sinkretisme Islam di sana. Di satu sisi Muhammadiyah menawarkan purifikasi agama, menawarkan bagaimana beragama yang jauh dari tahayul bid'ah dan hurufat. Dan itu ada di Kauman, dan proses bagaimana dinamisasi antara agama, konsepsi keberagamaan tradisional dan modern bertemu di Kauman dan menjadi satu hybrid ya yang kemudian menarik ya. Kauman menghadirkan satu ciri yang berbeda dari Kauman yang lain karena ada sisi Islam modernnya. Nah, pada konteks apa modernisasi keagamaan di Kauman terjadi? Misalnya perihal bagaimana memposisikan perempuan. Dulu secara adat perempuan itu konco wingking, dia hanya di sumur, di kasur, ya kira-kira begitu ya, hanya di belakang layar. Tetapi Kauman memposisikan perempuan lebih terhormat dengan keberadaan ada pawastren, ada tempat khusus perempuan beribadah, kemudian juga ada musola perempuan khusus perempuan di situ, dia bisa dan juga pesantren perempuan, dia bisa beraktivitas di sana dengan bebas. Dan situlah saya kira Kauman mengajarkan penghormatan kepada perempuan pada aspek keindonesiaan ya. Ini juga menjadi menarik untuk kemudian dilihat ya. Karena memang pesan keindonesiaan juga mulai dimasukkan juga, artinya semangat kebangsaan, identitas kebangsaan juga kemudian disematkan melalui literasi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Hal lain saya kira pada aspek kebudayaan yang kita bisa lihat di kampung Kauman ini, yakni kaitannya dengan bagaimana mengembangkan dakwah yang maju, dakwah yang kemudian melalui salah satunya adalah pelayanan sosial. Gerakan pelayanan sosial di Kauman waktu itu berkembang, dikenal dengan gerakan Al-Ma'un yang menjadi ayat yang sangat filosofis pada organisasi Perserikatan Muhammadiyah. Bagaimana kemudian menolong orang, bagaimana peduli, bagaimana memanusiakan manusia, budaya menolong itu hadir dan dikembangkan dari kampung Kauman yang kemudian lahirlah rumah sakit, lahirlah rumah yatim, lahirlah rumah miskin yang konsepsinya, gagasan-gagasan awalnya dirancang oleh Kiai Dahlan dan murid-muridnya dari kampung ini. Barangkali itu tambahannya. Terima kasih.